Sudah, kalau rekod sudah bisa. Oke, Bu. Rekod juga bisa ya? Sudah. Oke, terima kasih Kak. Oke. Ya, selamat mengajar Sami-sami. teman-teman. Siap. Guru jaga lilin di luar ya. Siapa yang tidak Ya, mendengarkan Bu. nih, saya Ya, japri Bu. satu-satu. Dengarkan. Ya, Bu. Iya. Oke. Terima Bisa kasih. dimulai, nggih. Ya. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ibu. Mari kita bersama-sama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. nomor yang sudah di-share oleh Bu Guru, nggih. Di sini seperti apa sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya nanti Bapak Ibu boleh saling tukar pengalaman dalam pengerjaan soal. Terus gini, sebelum kita lanjut, kita kesepakatan bersama. Ini minta ibu-ibu pendidikannya secara konvensional, secara kita mengajarnya, atau minta secara yang merdeka mengajar atau merdeka belajar. Jadi kalau secara konvensional ya saya ceramah dari awal hingga akhir. Tapi kalau secara yang modern seperti yang kita pelajari ya gantian nanti. Sepakat. Bagaimana Bu Erika, Bu Jinita? Merdeka belajar. Oke, siap. Siap. Nggih. Nggih. Langsung saja ya, mohon izin untuk share screen. Kelihatan ya? Kelihatan. Nah, sini langsung saja ya kita awali biar lebih cepat. Nomor 1, jika Beni, Nuri, dan Teddy bekerja sama, maka pekerjaan akan dapat diselesaikan selama 4 hari. Apabila Beni dan Teddy bekerja sama, maka pekerjaan tersebut dapat diselesaikan 6 hari. Jika pekerjaan tersebut dikerjakan oleh Nuri sendirian, maka pekerjaan tersebut akan selesai dalam berapa hari. Melihat dari soalnya ini termasuk perbandingan terbalik atau perbandingan berbalik nilai kayaknya. Oh, berbalik nilai. Kita selesaikan ya. Nah, sekarang Beni, Nuri, Teddy, katakanlah itu 3 anak ya. 3 anak dapat diselesaikan selama 4 hari. Terus Beni dan Teddy berarti berapa anak? 2 anak. Dapat diselesaikan berapa hari ya Pak Ibu? 6 hari. Nah, sekarang pertanyaan, jika pekerjaan tersebut dikerjakan oleh Nuri sendirian berarti 1. Dapat diselesaikan berapa? Nah, ini intinya kalau dikerjakan banyak anak, maka hari yang dibutuhkan sedikit. Tetapi semakin sedikit anaknya, maka hari yang dibutuhkan semakin banyak. Nah, berarti perbandingan apa Pak Ibu? Berbalik nilai. Iya, berbalik nilai. Berapa kemarin sudah dibahas ke Dawe Bu Guru? 12. Ya, Intinya 12. lebih seperti ini. 3 kali 4 kalau saya pribadi cepat ya. 3 kali 4 12 langsung bagi 1 ketemu 12. Ini kita lihat dari yang bawah juga seperti itu. 2 sini 6. 2 kali 6 12 bagi 1 12 itu kalau berbalik nilai nggih. Di sini dapat diterima nggih? Nggih. Ada pertanyaan sebelum lanjut? Iya, aku kok mudeng ya Mas ya. Oh, Bu. Oke, saya ulangi nggih. Ini dulu saya. Nggih, siap. Jika Beni, Nuri, dan Teddy, di sini kan ada 3 anak, nggih. Beni, Nuri, Teddy 3, nggih. Di sini saya tulis 3, nggih. Bekerja sama, maka pekerjaan akan dapat diselesaikan selama 4 hari. Nggih, kita luruskan 3, 4. Nggih, dapat diterima nggih Mbak Dwi Rahayu? Oke, siap. Oke, apabila Beni dan Teddy, nah cuma Beni dan Teddy berarti 2, nggih. Kan 2 anak. Nah, bekerja sama maka pekerjaan tersebut dapat diselesaikan 6 hari. Kita luruskan 2 dan 6. Nggih.
diterima nggih? Bu Dwi Rahayu. Siap, Pak. Siap. Jika pekerjaan tersebut dikerjakan oleh Nuri sendirian, berarti cuma satu anak, nggih. Satu orang. anak berarti satu diselesaikan berapa hari? Nah, 12. cara yang paling cepat kalau pemahamannya, kalau semakin banyak orangnya, maka hari yang dibutuhkan semakin sedikit. Jika semakin sedikit orangnya, maka pekerjaan atau diselesaikan dengan Semakin hari lama. yang lebih banyak. Oke. Nah, sekarang kalau ini perbandingan nilai 3 kali 4 12. Nah, dibagi dengan yang belum diketahui di sini, maksudnya yang sudah diketahui berapa? Kalau pakai X1 boleh, pakai seperti ini juga boleh. X1 X2 seperti ini juga boleh, tapi kalau bagiku menurutku selama itu malah. Oke. Pakai Y1 Cara cepat Y2 banget, Pak. seperti ini. Oke. Tapi lebih enak seperti ini Bapak Ibu. Tambah saja 3 kali 4 karena kita manajemen waktu. Oke. Kalau sudah paham nggak usah ditulis rumus bagi saya. Kalau sudah paham nggak usah ditulis rumus. Oke. Oke, nanti akan terlalu lama. Oke. 3 kali 4 12. 12 dibagi 2 6, nggih. Paham nggih? Nah, kita urutkan 2 kali 6 12. 12 dibagi 1 12. Sekarang pertanyaannya hanyalah Nuri satu orang, maka dapat diselesaikan dalam 12. Oke, siap. Bisa diterima nggih? Sip. Oke. Ada pertanyaan lagi? Pas nggih. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Coba aku ingin tahu nama-namanya Pak Ibu. Saya minta tolong Mas Hendra Gusti untuk membacakan soal nomor 2. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin membacakan soal ya. Iya, silakan. Pak Abdi memberikan soal pada siswanya. Jika 3 kali hasil penjumlahan dua bilangan yaitu 210 dan perbandingan kedua bilangan tersebut adalah 2:3. Tentukan bilangan terbesar dari bilangan tersebut. Jika siswa akan menjawab, itu gak kelihatan apa itu? Ya, bentar saya turunkan. Oke, silakan. Jika siswa akan menjawab, maka jawaban yang tepat adalah... Oke, mungkin sudah ketemu Mas siapa tadi? Belum dikerjain, Oke, Pak. kita bahas bersama nggih. Kita untuk pernyataan yang pertama. Jika 3 kali, nah jika 3 kali nggih. Kali saya tanda titik nggih. Kalau SMA biasanya kan titik kalau kali. Jadi terima nggih. Ya. Oke, siap. Jika 3 kali penjumlahan, katakanlah bilangan penjumlah dua bilangan, yang bilangan 1 saya tulis A dan bilangan 2 saya tulis B gitu biar lebih enak. Jika 3 kali penjumlahan bilangan ya sama dengan 210. Nggih. Diterima nggih? Bisa diterima nggih? Oke, sekarang untuk pernyataan kedua. Perbandingan kedua bilangan tersebut, perbandingan berarti A dibanding B sama dengan 2:3. Oke, diterima ya. Nah, kita proses perbandingan yang pertama dulu. Jadi 3A. Nyanyi siapa itu ya? 3A ditambah 3B sama dengan 210. Bentar. Nggih. Tambah 3B sama dengan 210. Oke. Pinter dan keren, mantap. Nah, sekarang kita ini persamaan ini. Jadi intinya kita kalikan silang. Oke. Yang atas yang pembilang kali penyebut kali pembilang, kalian silang nggih. Jadi 3A atau A kali 3, maksudnya 3A sama dengan 2B. Oke, dari sini bisa dimengerti nggih? Nanti Pak tulisan.
Bisa dipahami ya? Iya. Oke. Nah, sekarang kita proses. Nah, sekarang kan yang terbesar. Oke. Sekarang untuk mencari biar bisa dibagi ini 3. 3. Oke. Berarti untuk Tiga. A saja, A, ya. Oke. A saja sama dengan 2B per 3. Pun. Saya terima ya. 2 per Saya 3 terima B. ya. Ya. Nah, sekarang kita substitusikan ke sini. Nah, sekarang A ini kita ganti 2B per 3. Ya. Berarti 3 dikali ya, 2B 2B per 3 plus ditambah 3B. ya, sama dengan 210. Ya. Sekarang kita coret. Yang 3 sama 3 kita coret. Ya. Berarti 2B ditambah 3B sama dengan 210. 5B Nah, sama berarti tinggal 2B ya, tambah 3B sama dengan 210. Jadi 5B sama dengan 210. Jadi untuk mencari B saja bagaimana Pak Ibu? 210 dibagi 5. 5. Yes, 210 bagi 5 berapa? Piro, Pak? 42. Berapa? 42. 42. 42. Nggih. Nah, dari sini kalau Pak Ibu kalau nggak ada pecahan yang lebih besar daripada 42, nggak usah dicari karena kita mengerjakan soal, nggak usah dipastikan A berapa gitu. Kalau ingin mencari A ya silahkan ya apa-apa, tapi sudah ketemu ini. Siswa akan menjawab jawaban yang tepat adalah 42. Ya. Dicari juga boleh, tapi karena untuk manajemen waktu, maka yang kita butuhkan jawabannya saja. Oke, coba dipahami dulu, dihayati, Bu. Kalau pakai cara lain boleh ya Pak berarti? Boleh, monggo. Monggo kalau pakai cara lain juga boleh. Yang penting panjenengan paham. Iya. Bu Juwana tuh ini. Iya. Mas Ojo kaget ada orang-orang. Nggih, siap. Wong pinter-pinter tok ndredeg aku ratap. Nggih, yang lain bagaimana Pak Ibu? Bisa diterima nggih? Kalau perlu diulang, siap mengulangi. Pak Barak, Dalam. untuk yang itu loh, yang 2 per A per B itu kan sama dengan kan 2 per 3. Nggih. Itu kok 3A itu sama dengan 2B itu loh. Kok bingung di situ ya. Oke, siap. Nggih. Siap. Nah, itu kan A per B sehingga seperti ini nggih. Sama dengan 2 per 3. Nah, ini dikalikan silang teman maksudnya. Oh, dikalikan silang. 3 A kali 3, B kali 2. Akhirnya ketemu 3A sama dengan 2B. Oh iya. Nggih. Oke, terima kasih. Nggih, sami-sami. Monggo pun bebas niki. Los. Klaten Mas, musuh wong rada sepuh-sepuh lagi. Jadi usia kita juga sama loh, Bu. Nggih, kita lanjut nggih. Oke. Nggih. Yusuf, jadi Pak saya biar lebih agak ada komunikasi minta tolong dibacakan Bu Rita. Bu Rita aslinya dari mana Bu Rita? Dari Selopuro, Pak. Loh, tonggo di masalah. Selopuro Meronjo. Oh, nggih, berarti tetangga nggih. Nggih, mohon izin untuk membacakan nomor 3 Bu Rita. Yusuf ingin menghias dinding dengan membuat 2 figura lukisan yang sebangun. Jika figura pertama 12 cm kali 15 cm, maka ukuran figura kedua yang mungkin adalah Nggih.
Mungkin Bu Rita di sini sudah menemukan bagaimana caranya, Bu Rita. Kalau ini saya jawabannya kok nebaknya yang C toh, Pak. Kan Tebakan figura Anda sangat kedua. istimewa, nggih. Nggih. Tebakan panjenengan istimewa. Terkadang gini, kita juga cerita, nggih. Setiap manusia itu mempunyai feeling, bahkan punya insting. Terkadang nebak ngono bener. Nggih, kita proses, nggih. Nah, berarti Oke. katanya sebangun, nggih. Sebangun itu perbandingannya sama. Jadi yang atas itu kan entah itu panjang, entah itu lebar, kita nggak peduli, yang penting 2 sama 15. Oke. Kalau kita sederhanakan, ini yang paling sederhana perbandingannya berapa, Bapak Ibu? Kita sederhanakan. 3/5. 3 banding 3/5. 4/5. 4 4 banding banding 5. 5. Oke. 4 banding 5. Oleh karena itu kita cari di antara opsi A, B, C, D, dan E adalah perbandingannya 4 dibanding 5. Begitu. Nah, untuk yang A jelas tidak mungkin, nggih. Yang B jelas tidak mungkin, itu opsi jelas tidak betul. Nggih, yang C itu 24 sama 30. Nah, FPB-nya 24 dan 30 berapa, Bapak Ibu? Itu pembaginya biar kita lebih cepat untuk mencari perbandingannya. 24 dan 30 FPB-nya berapa? Jadi cari, Pak. 6. 6, nggih. 24 bagi 6, 6. 4. 24 bagi 6, 4. 4. Oke, 30 bagi 6. 5. Oke, berarti kemungkinan figura yang mungkin untuk figura kedua adalah C. Betul, Bapak Ibu. 24 kali 3. Coba sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan atau mungkin perlu diulang. Siap. Namanya belajar Enggak ini. Kayaknya masih di sini. Ini Bu Dewi kok peteng tuh, Bu? Mas mati lampu aku. Ya Allah, muga-muga ndang paneh. Amin. Sebentar lanjut, ini bisa lanjut. Yes, HP, siap. Bagaimana, ada pertanyaan dari kawan-kawan? Mas, nggih? Bisa dipahami, nggih? Oke, siap. Cek, tak karo ben kenal, katanya ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oh, ini. Ini kok pernah tahu namanya Bu Alien. Oke, Bu Alien, jumpa kembali dengan saya. Bu Alien, mohon izin untuk suaranya. Iya, Pak. Salam kenal. Salam kenal, padahal wis kenal. Iya. Gini, mohon izin untuk membacakan Bu Alien yang nomor 4. Ya. Oke. Jika kita diminta untuk membuat barisan baru dengan mengambil kelipatan 4 dari bilangan-bilangan pada barisan lama, maka bilangan 100 pada barisan baru adalah. Oke. Bu Alien, bagaimana, sudah ketemu untuk ini atau mungkin tadi sudah mencoba mengoret-ngoret? Belum, Pak. Tadi masih agak barusan pulang dari ngeprint nih tadi, Pak. Jadi belum sempat juga. Oke, siap. Kita bahas bersama-sama, nggih. Nggih. Perlu kita ingat untuk menentukan suku ke N, nggih. Bagaimana, Pak Ibu? A plus N-1 kali B. Nggih, -1 kali B. Ya, kita perhatikan dulu. A itu apa? Kita ingatkan apa Bapak Ibu A? Pertama. Suku pertama. Kalau pertama. N? Angka pertama. N banyak. N urutan Banyak. Beda. Nggih, kalau B? Beda. Kali C. Beda. Nggih, kita masukkan, nggih. Yang ditanya adalah U 100. 100. A-nya katakanlah kita 4, nggih. Nggih. Berarti N-nya berarti berapa? 100 kurang 1. -1
Jika bedanya juga 4 karena kelipatan 4 dari bilangan-bilangan pada barisan lama, nggih. Oke, kita proses. Jadi untuk 4 99 dikali 4. 99 kali 4 itu berapa Pak Ibu? 396. 396. 396 berarti Bu Yana masih nggak harap ini keren. Jajal. Oke, berarti hasilnya berapa? 400. 400 berarti untuk barisan baru adalah 400. Oke, monggo dipahami dulu. Kalau masih bingung, siap mengulangi. Tetap ready melayani dengan sepenuh hati. Oke, bagaimana? Ada pertanyaan, Boten? Pas, lanjut. Lanjut ya. Oke, saya Sumber Sari UPT SNLG Sumber Sari 2. Monggo diperkenalkan asmane sinten, namanya siapa? Iya Pak, perkenalan, nama saya Mbak Husnul Laila Pak. Ini laptopnya SD Pak ini. Sumber Sari ki ponggok ya Bu? Ngelegok ya? Sumber Sari ngelegok apa ponggok itu Sumber Sari ki? Ngelegok kalau nggak salah. Udah nawu. Oke, mohon izin untuk membacakan nomor 5, Bu. Inje. Metode tabel dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah seperti berikut. Langsung mawon pernyataan yang relevan. Prioritasi HOTS berdasarkan materi tersebut antara lain. Nah, itu Pak. Yang E. Kenapa pilih yang E? Coba, pasti ada dasarannya. Ya, ada oret-oretnya. Bu Yuwana, mungkin Bu Yuwana punya jawaban kenapa pilih yang E? Karena HOTS. Iya. Karena HOTS. Oke. Ini karena dasarnya kita adalah taksonomi Bloom. Untuk membandingkan itu berarti C berapa? C5. C5, C5. Itu dasarannya, nggih. Ini yang paling hot membandingkan. Iya. Oke, dari sini bisa diterima, nggih? Bisa. Nggih. Nah, sekarang ini. Bu Chandra, mohon izin untuk membacakan nomornya Bu Chandra. Injih. Nomor 6, Falah bersepeda dari kota A ke arah utara dengan kecepatan 30 km per jam selama 2 jam. Kemudian dia berbelok ke arah timur dengan kecepatan 20 km per jam selama 1,5 jam. Setelah beristirahat selama setengah jam, ia melanjutkan perjalanan ke arah selatan selama 2 jam. Kecepatan 10 km per jam. Dan tiba di kota B, berapakah jarak kota A ke kota B? Ini kalau dari nggarap loh, Pak. Dulu mengerjakan. Nggih. Yeah. Yang lain yang sudah oret-oret? 110 insya Allah. Berapa? 110 insya Allah. Oke, ada yang bilang 110 insya Allah. Mungkin ada jawaban yang lain yang sudah oret-oret? 50 meter. Bu Nina, Bu Rita, Bu Yeti. Dereng, Pak. Dereng, ya, kita bahas bersama-sama, nggih. Tadi dari Bu Yuwana adalah 110, nggih. Kita proses. Nah, masih ingat ya untuk mencari jarak? Ya, Jokowi. Kecepatan kali. Ya. Nah, sekarang ini adalah yang
pertama ya, yang pertama. Nah, sekarang yang pertama itu adalah 30 dikali 2. Berapa? 60 60 kilometer. Ya. Nah, sekarang yang kedua ke arah timur dengan 20. kecepatan rata-rata yang B 20 meter per jam kali 1,5 berarti 20 dikali 1,5 berapa? 30 30 30 kilometer. meter Sekarang yang C setengah jadi untuk jaraknya setengah adalah kali 2 kali setengah 10 ya. 10. Ye. Berarti untuk jarak yang ketiga adalah 20 kilometer. Nah, ini kalau kita jumlah itu betul 110. Sekarang kita Iya. lihat arahnya, nggih, kita lihat dulu arahnya. Sekarang nggih, dari kota A di sini ke arah utara, nggih, ke arah utara. Seret. Katakanlah di sini 60. Nah, sekarang belok ke arah timur sebanyak 30. Oke. Sekarang belok lagi ke arah selatan, ya, sebanyak 20. Dan di sini adalah B. Nah, ini tanyakanlah jarak A ke B sini, ya, bukan jarak terus. Ini adalah potong kompas maknanya, ya. Ya, berarti kita memanfaatkan teorema Pythagoras. Jadi untuk G yang 60 sudah dikurangi 20 berapa Pak Ibu? 40 Di sini 40. Berarti yang A yang tegak ini 30. Mohon bantu untuk mencari teorema Pythagoras. A-nya 40, B-nya 30. Mohon dicari yang C. Setengah kali atas kali tinggi ya, Pak. Itu kalau lusuh. 13 Ya, teorema Pythagoras A gini kuadrat ya. tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nanti untuk mencari C sama dengan akar. Akarnya tandanya tak tandani tarik biasa nggih. Berarti A kuadrat Ditambah B kuadrat. Itu kok 30-nya apa Pak? Enggak 20. Itu atas 30. Atasnya, ngikut atasnya. Nah, Panjangnya ini kan sama. diakar. Sama-sama atas. Berarti 40 kuadrat pinten? 1.600. 600. Terus 30 kuadrat 200, 200. Nah, kalau dijumlah 2.500, 2.500. Kalau diakar 50. 50. Jadi jarak kota A ke B adalah 5 kilo. Oke. Jadi jarak A ke B sama dengan 50 kilometer. Ya, bila saya soal hot seperti ini ya Pak Ibu. Jadi kalau kita langsung menjumlah, terjebak kita di 110. Ya. Ada beberapa pencarian ya Pak ya ini ya. Tiga macam pencarian, 4 nih, 4 macam. Jadi kalau panjenengan langsung hafal nggak usah ditulis tuh rumusnya, langsung saja 30 kali 2, terus 20 kali 1,5, 2 kali 10, nanti dipahami kalimatnya. Oh, ini kok belok-belok otomatis nanti ada hubungannya ini. Iya. Ya, dipahami dulu Bapak Ibu, kalau belum paham siap mengulangi. Buria, selamat malam Buria. Sing biasane kerep cetak-cetuk ning Bank Jatim. Nggih, pas nggih. Bisa lanjut nggih. Pas. Nggih. Ditandai Pak itu yang B. Apa jawabannya? Oh, nggih. Ya, siap. Kadang belajarnya kan di pembahasan begitu, Pak.
Nggih. Yang atas juga. Nomor 7. Nggih, coba saya lihat nomor 7. Bu Suci ning Tias, asalnya dari mana Bu Suci? Kesamben, Pak. Duh, tonggo dhewe neh. Saya juga ke Samben lho Bu Suci. Iya, toh, Pak. Saya siraman ke Samben. Oh, nggih, dekat, Pak. Anu, tapi ngenger biang wedok, tapi di sini masih ikut mertua. Oh, ngaten. Nggih, mohon izin Bu Suci Izin untuk baca ya, membacakan Pak. Nggih, banyak siswa nomor 7. pada suatu kelas adalah 40 siswa. Nilai rata tes suatu mata pelajaran dari 30 siswa adalah 7,2. Kemudian 5 siswa yang lain ikut tes susulan. Jika nilai rata tes seluruh siswa sekarang menjadi 7,15, maka nilai rata dari 5 siswa yang ikut tes susulan adalah Ampun urat-urat nomor dereng Bu Suci. Sudah urat-urat belum Bu Suci? dereng, Pak. Belum. Nggih, sebelum kita lanjut, sebelum kita bahas bersama-sama, semoga Nggih. nanti Bapak Ibu yang di sini kawan-kawan ketika pretest mendapatkan anugerah, mendapatkan keajaiban, Amin. mendapatkan kekuatan yang sehingga nanti pengumuman lulus pretest dan lanjut pendidikan bahkan sampai UP menerima sedik beserta hak-haknya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mungkin ada yang sudah ketemu untuk nomor 7 yang sudah uret-uret, langsung to the point jawabannya berapa boleh, atau pengen menguraikan juga boleh. 6,8 betul Pak. Betul, hebat. Sinten Bu sinten niki tadi? Sukma Pak. Bu Sukma. Bu Sukma asalnya dari Binangun. Oh, Binangun. Bu Sukma. Sukma kok enggak asing. Hebat Bu Sukma. Nah, sekarang kita bahas bersama-sama nggih. Ini adalah rata-rata gabungan ya. Rata-rata gabungan. Nah, untuk mencari rata-rata gabungan yang perlu panjenengan ingat adalah rumusnya ini. Harus hafal nggih, enggak hafal juga enggak apa-apa kalau dicari secara manual. Kita masukkan ya. Sekarang banyak siswa pada suatu kelas 40 siswa, berarti semuanya totalnya ada 40. Nilai rata-rata suatu mata pelajaran dari 35 siswa adalah 7,2. Kemudian 5 siswa yang lain ikut tes susulan. Jika nilai rata tes susulan siswa sekarang menjadi 7,5 sekarang, berarti sudah digabung ya. Kita masuk dari 7,15. Nah sekarang X1-nya berapa rata-rata satunya? 7,2. 7,2 dikali 30. 35. Nah sekarang untuk X2-nya berapa Bapak Ibu? Sama dengan 7,15. Berapa? 15. X2-nya masih ditanyakan. Rata-rata ditanyakan, nggih. Terus jumlahnya berapa? 5. 5, nggih. Nah, sekarang langsung kita anu nggih.
Nah, 7,15 dikali 40 berapa, Bu? Langsung saja. Kan kali silang. 286. Berapa? 286. 286. 7,2 kali 35. 252. 252. Nggih. Terus ditambah X2 kali langsung aja 5X2 gitu aja nggih. Biar lebih keren dibacanya. Nah, sekarang untuk mencari 5X2 atau pindah ruasnya ya 286. Ya, dikurangi 256. Jadi yang 252 kita pindah ke ruas kiri, tandanya menjadi negatif. 28. Tetap 5X2. Nah, sekarang 286 dibagi 252, dikurangi 252 kita 30. 34. Sama dengan 5X2. Berarti untuk mencari X2 saja berapa? 34 dibagi 5. Berapa bagi 5 berapa? 6,2. 6,8. Dipahami dulu Bapak Ibu. Jadi intinya ini harus hafal ya. Bapak, saya belum mengerti yang 286-nya dari mana ya? Oke, siap menguraikan di sini. Oke ya, saya uraikan di sini. Jadi untuk 286 diperoleh dari 7,15 dikali 40 diperoleh dari 35 tambah 5. Ya. Jadi terima ya. Sekarang lanjut terus 7,2 kali 35 itu tetap itu. Terus 5X2. Dari sini. Jadi 7,15 dikali 40 hasilnya 286. Terus 7,2 dikali 35 hasilnya 252. Plus 5X2. Jadi untuk 252 kita pindahkan ruas ke kiri karena sama ya. Nah, sekarang 286 dikurangi 252 sama dengan 5X2. Nah, 286 dikurangi 252 ada 34 sama dengan 5X2. Jadi untuk X2 saja atau rata-rata 5 siswa atau yang kedua rata-rata yang siswa maksudnya yang X2-nya maksudnya kan hasilnya kan 5X2-nya. Jadi 34 dibagi 5. Jadi hasilnya 6,8 rata-rata untuk 5 siswa. Bagaimana, Bu? Iya, Bapak. Terima kasih. Ya. Oke. Bisa dipahami lagi. Pas, nggih? Sekarang nomor 8. Oke, saya cari dulu biar lebih kenal. Bu Magdalena berasal dari mana, Bu Magdalena? Dari Aceh. Dari Aceh. Wah, dan kemarin saya itu punya teman PPG itu dari Aceh juga. Aceh mana, Pak? Kurang tahu Aceh yang mana, namanya Bu Rehana itu dari Aceh juga. Oh, iya. Oke, mohon izin untuk membacakan nomor 8, Bu. Iya. Silakan dibacakan nomor 8, Bu. 7 saya, Pak. Ya, silakan Ibu Magdalena. Nomor 8. 7 tahun yang lalu, umur Ibu sama dengan 6 kali umur Hani. Tahun depan, umur Ibu 3 kali umur Hani. Umur Hani 2 tahun yang lalu adalah ... Magdalena tadi sudah oret-oret? Belum, Pak. Belum. Mungkin dari teman-teman yang lain sudah punya jawaban?
Yang izin dipersilahkan mau ke belakang atau mungkin yang terpentas silahkan join kembali. Siapa yang sudah tahu jawabannya mungkin sudah retoret. Matematik Kuria. blank nampaknya. Bapak itu soalnya kepotong ya ujungnya nggak kelihatan. Itulah. Ujungnya ya sorry. Oke bentar. Oh, tahun depan ibu. Oke, kita bahas bersama-sama nggih. 7 tahun katakanlah di sini ibu saya buat A. Oke. Untuk Hani terserah mau Bapak Ibu pakai A, B, C sampai Z terserah biar lebih memudahkan. Saya buat Hani adalah B. Oke. Kita proses di sini ya. 7 tahun yang lalu umur ibu berarti A, ya. 7 tahun yang lalu berarti min 7 tahun yang lalu anaknya. Ini adalah pernyataan yang pertama. Y sama dengan 6 kali umur Hani. 6 kali dikurangi 7. Min Y. Nah, ini pernyataan pertama. Y. Nah, sekarang untuk pernyataan yang kedua, tahun depan umur ibu tahun depan lah ya. Berarti A plus 1. A plus 1 sama dengan 3 kali umur Hani. 3 kali umur Hani. B tambah 1. Nggih, tuh. Ditambah 2. ini pernyataan yang kedua. Nah, sekarang kita proses yang pernyataan pertama dulu. Biar lebih mudah. Jadi untuk A langsung saja min 7 sama dengan 6 kali B 6B 6 dikali min 7 dikurangi min 4. Oke, sekarang yang 6B kita bedah ruas yang ada A-nya itu A dikurangi 6B. Oke, 6B sama dengan min 42 ditambah 7. Sekarang untuk A min 6B sama dengan berapa? Negatif 35. 35. Kita berhenti sampai sini dulu, kita proses yang pernyataan kedua. A plus 1 sama dengan 3B ditambah 3 ditambah 2. Terus A plus 1 sama dengan 3B biar lebih enggak saya jujuk-jujuk plus 5. Nah, sekarang B-nya kita pindah ke ruas kiri. Jadi A min 3B sama dengan 4 sama dengan 5 min 1. Jadi untuk A min 3B sama dengan 4. Nah, sekarang kita eliminasikan dengan pernyataan satu dengan pernyataan kedua kita eliminasikan. Sini ya. Jadi di sini bentar. Sini saja paling mudah. Jadi untuk A min 6B sama dengan negatif 35. Yang bawahnya pernyataan yang B A min 3B sama dengan 4. Oke. Nah, sini kan A sama A sudah nggih. Dulu. Dari 0, A-nya 0 kan dikurangi. Sekarang 35. Sini.
negatif 6, negatif 3, berapa hasilnya Bapak Ibu? Negatif Negatif 31. Negatif 31. Sama dengan Negatif 6, Negatif negatif 3. buka kurung negatif 3. Negatif Negatif 3. berarti Ya, negatif negatif min 3B. 3B. Ye. Nah, sekarang negatif 35 dikurangi 4. Negatif 39. Negatif 39. 39. Oke, 9. berarti untuk mencari B saja 13. sama dengan 13. negatif 13. 39 dibagi negatif 3. Hasilnya berapa? 13. 13 tahun. Ini umur Hani pada saat ini. Pada saat ini 13 tahun. Dan yang diminta umur Hani 2 tahun yang lalu. Oke. Yang diminta umur Hani 2 tahun berarti 13 dikurangi 2. Berapa? 11 tahun. Ye. Kelas selesai ya. Untuk nomor 8. Monggo dipahami dulu. Mana ada pertanyaan? Pas G? Pas ya Pak Ibu? Pak, jawabannya yang ABC dibundari gitu, Pak. Jawabannya yang Oh ABC-nya iya, tulis. sorry, G. Mohon maaf. Oke. Terima kasih telah diingatkan, Ya. G. Terima kasih telah diingatkan. Oke, sama-sama. Sekarang kalau pas lanjut ke nomor 9. Nomor 9 Buria. Mohon izin untuk membacakan nomor 9 Buria. Oke. 2 orang tukang potong rambut memotong rumput pada sebuah lapangan sepak bola selama 12 hari. Berapa banyaknya tukang yang diperlukan untuk memotong rumput tersebut dalam waktu 3 hari? Bagaimana Buria, sudah ada jawaban untuk nomor 9? Belum, Pak. Belum ngoret-ngoret. Boleh berat-berat mulai saat ini juga boleh. 2 orang tukang potong rumput dapat selama. Boleh oret-oret. Oke, kita bersama ini 2 12. 18, Pak. Oke, dan terus ini adalah 3. Jadi hari yang diperlukan itu kok semakin sedikit, orangnya mesti semakin banyak. Jadi untuk perbandingan balik nilai kita lihat langsung saja tembak 2 kali 12 dibagi 3. Itu cara yang tercepat daripada kita menggunakan X. Langsung 2 kali 12 ini dikali, terus hasilnya ini dibagi dengan ini. 8. Jadi berapa? 24 dibagi 3. Berarti berapa? 8. 8 orang. Iya, 8 orang. Itu lebih cepat daripada kita pakai X1, nanti X2 lama. Yang penting pemahaman saja, nggih. Nggih, dari sini bisa diterima Pak Ibu? Oh, ada yang mati lampu. Semoga yang mati lampu terus kayak nyala. Terus menyala. Mohon maaf ini nanti kalau yang mungkin dari luar Jawa, Pak, mohon maaf bahasanya jangan Jawa terus, nggak apa-apa, silakan ya. Di sini boleh menyanggah. Nasional aja, Pak. Iya, silakan mau menyanggah, memberikan komentar, memberikan tambahan. Pak, saya punya jawaban yang lain, dipersilahkan. Oke, sekarang nomor 10. Kalau enggih itu bahasa Jawanya, bahasa Jawa ya, nih ya.
belajar di Oke, ya. Nomor 10. Bentar, biar aku kenal. Bapak Mujianto, mohon izin, berasal dari mana Pak Mujianto? Salam kenal. Untuk unmute dulu Pak. Ya, ini dari Blitar Pak. Wah, Pak Mujianto dari Blitar. Dari mana Pak Mujianto? Kalau boleh tahu. Dari Binangun toh, Pak. Binangun. Pak Mujianto dari Binangun juga? Iya. Oke, mohon izin untuk membacakan nomor 10 Pak Mujianto. Oh ya. Budi ingin membuat persegi berbentuk kotak sama. Ya. Itu rapat. Bentar. Budi ingin membentuk persegi dengan menggabungkan bangun-bangun seperti pada gambar dengan tanpa bertumpuk banyak bangun yang diperlukan. Titik-titik. Ini mohon maaf Pak, ini agak ada gangguan ini. Oke, betul nopo-nopo, enggak apa-apa Pak Mujianto. Ya. Pak Mujianto mungkin sudah ada opsi pilihannya untuk nomor 10 Pak Mujianto? Ini masih belum. Oh, masih belum. Dari teman-teman yang lain mungkin ada banyak mungkin ada pilihan yang mungkin ya. Menurut kalian semuanya betul. Dan mungkin nanti yang dari luar Jawa. Monggo. 12. Oke, gitu. Kakak ini alhamdulillah sudah digambar, sudah ada gambarnya di sini, tinggal ngitung jadi. Kalau biasanya soalnya itu yang ketemu cuma ini toh. Cuma ini saja. Alhamdulillah sudah ada, ini tinggal hitung saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12 Pak. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 11. Oke. Nomor 11, sebentar biar saling kenal. Enggak apa-apa, Pak Ibu, enggak harus on cam. Kalau off cam yang penting nanti ketika saya panggil menyapa, Pak Ibu. Iya, Bu Husnul Khotimah, mohon izin untuk unmute. Bu Husnul Khotimah berasal dari mana, Bu Husnul? Dari Kebumen. Oh, dari Kebumen. Oke. Mohon izin untuk membacakan yang nomor 11. Untuk mengerjakan siswa pada topik volume balok ditempuh langkah-langkah berikut ini. 1. Merumuskan rumus volume balok. 2. Menanyakan bagaimana cara menentukan banyak kubus satuan. 3. Menanyakan banyak kubus satuan yang diperlukan untuk mengisi kardus berbentuk balok. 4. Merumuskan pengertian volume balok. 5. Memberi soal tentang volume balok. 6. Memberi permasalahan bagaimana menentukan banyak kubus satuan yang akan dimasukkan ke dalam kardus berbentuk balok. Ibu Anissa ingin siswanya belajar volume balok dengan pendekatan konstruktivisme. Urutan langkah pembelajaran yang dilakukan Ibu Anis adalah B. Untuk siapa tadi, Bu Gusnul, kalau boleh tahu pendekatan konstruktivisme itu pendekatan yang bagaimana, Bu Gusnul? Aduh, apa ya? Membangun analisa sendiri, siswa. Berarti membangun kemampuan siswa yang siswa tersebut sudah mempunyai dasar pengetahuan, itu intinya, nggih. Nah, di sini kita lihat, jadi dalam kontekstualisme kita harus memberikan sebuah permasalahan yang sehingga memancing atau merespon peserta didik, membangkitkan pengetahuan yang sudah diketahui. Kalau di sini kita lihat langsung tembak saja. Kalau saya pribadi, itu saya pilih yang C. Memberikan permasalahan bagaimana menentukan banyak kubus satuan yang akan dimasukkan ke dalam kardus berbentuk balok. Dan seterusnya itu kalau saya lihat A, B, D, E itu berbeda langsung. Kalau saya ada soal seperti ini, pokok
Dulu ya, dulu sebelum saya itu tahu materi tentang opo dan sebagainya lah. Pokok sing suwe jadi tak tahu mbak kesengalah bener. Akhirnya saya cari literaturnya, saya cari. Oh alhamdulillah ternyata betul. Biasanya tapi bukan sebuah patokan nggih. Anu patokan tinggi dibuat dipakai yang beda sendiri saya tembak, jangan. Harus ada literaturnya. Oh iya betul. Sekarang kita lanjut. Sekarang nomor 12. Nomor 12 biar lebih kenal. Bapak Didit, mohon diperkenalkan Bapak Didit berasal dari mana? Terima kasih Pak Yahya. Dari Binangun juga. Sama seperti dari Binangun. Salam kenal Pak Didit dengan saya. Ya Pak Yahya. Mohon izin untuk membacakan nomor 12 Pak Didit. Ya. Nomor 12, seorang guru SD hendak mengajar konsep FPB. Rencana aktivitas peserta didik yang paling sesuai dengan panduan berbasis konstruktivisme adalah peserta didik diminta untuk mencari faktor dari suatu bilangan dengan ketentuan memiliki faktor lebih dari 2 atau prima. Bilangan tersebut adalah kecuali, mohon maaf saya belum mengerjakan Mbak Yahya. Kenapa? Mungkin ada teman-teman yang lain. Bu Suci. Lebih dari 2. Matematika agak blank Pak, makanya nggak ada yang mengerjakan. Kecuali seorang guru SD hendak mengajar konsep FPB. Rancangan aktivitas didik yang paling sesuai dengan panduan berbasis konstruktivisme adalah didik diminta untuk mencari faktor satu bilangan dengan memiliki faktor lebih dari 2 prima. Bilangan tersebut adalah kecuali. Yang mana Bu? Yang B, Pak. Ya, yang kita lihat yang bukan prima saja. Yang bukan prima apa? 25. Kelima langsung dibagi 5. Bisa diterima? Langsung 13 biar lebih. Bu Sukma. Bu Sukma berasal dari, mohon diperkenalkan Bu Sukma. Dari Binangun, Pak. Tadi sudah ya, sudah saya panggil ya? Sudah. Oke, ganti yang lain. Bu Zulfa, mohon izin untuk unmute. Mohon diperkenalkan Bu Zulfa dari mana? Selopuro. Bu Zulfa, Selopuro. Nggih Pak Barok. Oh, Tegarjo. Sanes. Bukan Pak. Oh, oke, siap. Bu Zulfa, kelingan. Bukan Mbak Zulfa. Mohon izin untuk membacakan nomor 13 Mbak Zulfa. Nggih. Sebuah bak mandi yang berukuran 60 x 40 x 90 cm diisi air hingga penuh. Apabila waktu yang diperlukan untuk mengisi bak mandi tersebut adalah 8 menit, air untuk mengisi bak mandi tersebut adalah 3 liter per menit. Ini permasalahan yang sangat adil. Nggak bisa, Pak. Mungkin dari teman-teman yang lain sudah punya jawaban oret-oretan. 27. 27 hebat. Kita bahas bersama-sama perlu panjenengan atau kalian semuanya perlu ketahui untuk liter. Jadi di sini kita lihat biar kita nanti nggak terlalu banyak. Jadi yang untuk sentimeter ini langsung kita jadikan ke desimeter. Jadi untuk 60 cm ini kita jadikan dulu ke desimeter, berarti 6 desimeter. Untuk yang 40 juga seperti itu, 40 cm kita jadikan ke desimeter. Nah, untuk yang 90 juga kita jadikan ke desimeter. Nah, kalau sudah, sekarang untuk mencari debit. Debit kita katakan simbolnya adalah V. Untuk mencari debit adalah volume. Volume dibagi waktu. Alhamdulillahnya di sini untuk waktunya sudah jadi menit sama-sama yang ditanyakan kan liter per menit. Karena ini sentimeter maka saya jadikan ke desimeter. Mengapa? Karena liter itu sama dengan desimeter kubik ya Bapak Ibu. Saya terima nggih? Ya. Sekarang kita untuk mencari debitnya
sama dengan karena volume sebuah bak mandi kan berukuran iki nggih, berisi penuh maknanya. Berarti panjang kali lebar kali tinggi. Langsung saja kita tulis atau ditulis ini dulu nggak apa-apa. Panjang kali lebar kali tinggi per T waktu, maksudnya ini T waktu nggih. Sekarang untuk mencari debit sama dengan berarti 6 dikali 4 dikali 9 dibagi 8. Berarti 36 kali 6 berapa? 200? 206? 16. Ye, dibagi 8. Berapa? 27 liter per menit. Kalau panjenengan mau yang 60 kali 40 boleh bareng mawon. Nanti kan setelah ketemu volume harus kita jadikan liter dulu. Misalkan Pak saya ingin jadinya seperti ini, monggo. Misalkan 60 dikali 40 dikali 90. Nanti kan ketemunya kan 216 0 KB telu. Nah ini kan satuannya masih sentimeter kubik. Ya. Nah, ini jadikan liter dulu atau desimeter kubik. Sama saja Pak Ibu, monggo. Senyampang panjenengan semuanya, senyampang Anda semuanya paham. Pas, lanjut. Lanjut. Perlu diulang? Lanjut aja, Pak. Ye, silakan yang mau jemput anaknya dipersilahkan, ye. Silakan kalau ada kepentingan nanti bisa menyimak dari hasil rekodnya. Nah, sekarang cari lagi. Pak Chandra tadi sudah. Bu Diana. Mohon memperkenalkan diri, berasal dari mana? Bu Diana untuk unmute. Bu Diana, monitor. Oh, mungkin beliaunya sedang sibuk. Oke, Bu Wiji Andayani. Iya, Pak. Bu Wiji Andayani, mohon memperkenalkan diri dari mana. Terus mohon izin nanti untuk membacakan nomor 14. Iya, Pak. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya berasal dari Kecamatan Bakung, Pak. Oke. Dari Bakung ya, Bu? Ya, Bakung Selatan, Pak, dekat Monumen Trisula. Oh, nggih. Berarti nggih, pun paham. Keluarnya nanti mriko ketika saat-saat mencari jodoh saya di mana, pernah punya cerita di daerah wilayah Bakung. Oh iya, Pak. Nggih, mohon izin untuk membacakan nomor 14, Ibu Wiji. Sebuah kapal dapat mengangkut muatan tidak lebih dari 3.350 kilo. Berat nahkoda dan 5 awaknya 350 kilo. Kapal tersebut mengangkut beberapa kotak barang. Tiap kotak beratnya 60 kilo. Apa paling banyak kotak yang diangkut kali pengangkutan? Bagaimana Bu Wiji tadi sudah ret-ret atau mungkin tadi senyampang untuk apa itu? Bersama dengan menyimak atau surat-surat? Belum, Pak. Pak. Mana Bu? Yang Bu Fitri yang yang A. Nggih, kita bahas bersama-sama nggih, hebat Bapak Ibu ini. Nggih, sekarang kita pahami nggih. Sebuah kapal dapat mengangkut muatan tidak lebih dari 3.350 kg, nggih. Kita tulis dulu 3.350 kg. Berat nahkoda dan 5 awaknya 350 kg. Itu jelas 3 awak itu nahkoda dan 5 awaknya itu ngalor ngidul ngitan loh, bangga ikut. Ya langsung kita eksekusi.
Jadi 3.350 dikurangi 350. Oke. Berarti 3.000. Jadi kapasitas yang harus diangkut adalah 3.000. Karena di sini tiap kotaknya beratnya ada 60, maka oleh karena itu 3.000 kita bagi 60. Oke. Berapa? 550. 50. Kan ini kan opsinya kan kurang dari atau paling banyak 50 kok. Kotak. Oke. Siapa nyanyi? Bagaimana Bapak Ibu? Mohon izin untuk yang tidak saya panggil atau mungkin ingin memberikan komentar di unmute mboten napa-napa. Kalau misalkan nggak di unmute, nggak berisik nggih mboten napa-napa, terserah. Nggih. Nggak apa-apa kalau mungkin yang ingin memberikan tambahan boleh Bapak Ibu, biar nanti teman-teman yang lain juga banyak ada tambahan dari Bapak Ibu. Kan begini, setiap orang itu pasti mempunyai jurus yang berbeda-beda. Ada yang jurus jitu dengan cara cepat, ada jurus itu karena kulinane nggih kuwi atau pengadatannya pakai itu juga nggak apa-apa. Nggih, untuk nomor 15. Nomor 14 nggak ada pertanyaan ya? Tidak ada pertanyaan ya? Jadi 14 jawabannya apa, Pak? Dilingkari dulu, Pak. Oh iya, terima kasih telah diingatkan. Ya. Nomor 15. Tadi Mbak Nina sudah membaca belum Mbak Nina? Belum. Oke, Mbak Nina untuk nomor 15 mohon dibacakan, mohon bantuannya. Alma dan temannya sedang bermain ular tangga. Alma berada di kotak ke-21. Giliran Alma menjalankan permainan dengan melempar dadu. Angka dadu yang keluar membawa Alma ke kotak 26. Jika garis finish pada kotak ke-32, maka berikut ini kemungkinan jumlah angka dadu yang muncul ketika dilempar 2 kali sehingga membawa Alma ke garis finish, yaitu ini kok agak lupa loh, Pak. Ini apa mencari peluang ya? Enggak apa-apa, monggo diutarakan pendapatnya. Maksudnya soalnya ini apa soal peluang, mencari peluang ya, Pak? Oke, kita bahas bersama-sama nggih. Kalau cari peluang yo seperti itu, peluangnya ke curang kira-kira tuh, Bu. Iya. Oke, kita tulis nggih. Alma berada di kotak 21. Nah, terus angka dadu yang keluar membawa Alma ke 26. Jika garis finish pada kotak 32, oke. Nah, rentan antara 21 dan 26 berapa? 21 rentannya 5. Jadi dadu yang keluar untuk 1 kali itu kan 5. Okay. Nah, untuk yang kedua ini, angka dadu yang keluar membawa Alma jika finish pada 32 berikut kemungkinan. Bentar, saya turunkan ke bawah. Dadu muncul ketika dilempar 2 kali. Dadu yang ketika 2 kali. Nah, ini kemungkinan besar di pas ini. 6. Nah, kemungkinan yang besar itu bisa mungkin 26 ke 32 itu 6 nggih. Jadi yang muncul bisa 1 dan 5. Terus bisa juga 2 dan 4. Bisa juga 3 dan 3. Berarti 6 nggih. Ya. Maknanya seperti itu nggih, dilempar 2 kali. Di lemparan pertama bisa jadi muncul 1, angka 1 sing lek dadu sing ular tangga itu nggih akan ada angka 1. Terus lemparan kedua bisa jadi 5. Terus kemungkinan lagi untuk lemparan pertama 2, untuk lemparan kedua 4. Bisa juga lemparan pertama 3 dan lemparan kedua adalah 3. Jadi pahami nggih? Bisa. Ya, sekarang Pak, nomor tadi 6. jawabannya belum dilingkari. Jawabannya dilingkari dulu. Siap.
terima kasih. Untuk nomor 16, Bu Yuwana mohon izin untuk membacakan Bu Yuwana. Bu Yuwana Prasetyo masih gabung? Monitor Bu Yuwana. Pak, nomor 5-nya Pak, numpang nanya Pak. 6. Ya, makasih Pak ya. Oke, sama-sama. Oke, nomor 16 karena Bu Yuwana belum. Bu Frinsa, mohon izin nomor 16 Bu Frinsa memperkenalkan diri, asalnya dari mana biar teman-teman yang lain juga kenal. Ya, selamat malam Pak Yahya. Malam. Ya, saya Bu Frinsa dari Doko Pak, dari Blitar. Mohon izin untuk membacakan nomor 16 Bu Oh, Frinsa. Satu pohon kelapa, Pak Mama tingginya 12 meter, memiliki bayangan sepanjang 15 meter di atas permukaan tanah, arah mendatar. Pohon kelapa terletak sejajar dengan tiang yang tingginya 5,2 meter. Panjang bayangan tiang tersebut adalah titik-titik meter. Bu Frinsa sudah coret-coret Bu Frinsa? Belum Pak, saya nggak bisa matematika. Itu novel-novel kan nanti kemungkinan besar itu dari 120 soal jika masih sama 120 ya. Itu kemungkinan besar matematika itu paling banyak 5. Alhamdulillah. Paling banyak 5 sampai 8 kalau enggak salah. Oke. Tapi kalau betul yang menyumbang lah. Kalau betul semuanya yang menyumbang. Yang paling banyak itu pedagogik. Paling banyak. Ya. Sekarang kita bahas bersama-sama nggih. Pohon kelapa Pak Mama tingginya 12 itu tinggi. Memiliki bayangan, katakanlah bayangannya di sisi kanan. 15. Bayangannya semakin panjang ya. Pohon kelapa tak jajar dengan tiang tingginya 5,2. Jadi yang ditanyakan panjang bayangan tiang. Nah, ini perbandingannya sejajar atau mboten? Atau berbalik nilai atau senilai atau sejajar? Halo Bapak Ibu. Sejajar. Oke, senilai ya, senilai. Lah tadi kalau yang tidak senilai, kalau tidak senilai dikalikan dibagikan yang diketahui. Nah, tetapi kalau senilai ini yang senilai cara cepat, ini kita kali ke bawah, kita kali ke bawah, hasilnya kita bagi ke sini, nanti akan ketemu di sini, jadi intinya gini, A, B, kan sini C, ini adalah yang belum diketahui atau X, berarti untuk mencari X yang diketahui adalah C dikali B per A. Ini yang senilai, yang cepat ya. Jadi 5,2 dikali 15 dibagi 12. Mohon untuk dibantu untuk pembagian operasi hitungnya berapa hasilnya? 6,5. 15,78. 7 berapa? 5,2 kali 15? 78. 70? Dibagi 12 berapa? 4,5. 6,5. Nah, sebelumnya kok bisa seperti itu? Kita proses rumusnya. Ini nanti silakan dipilih, monggo. Oke, ini saya di sini aja, nggih. Seperti tadi X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2 dikalikan silang maksudnya, nggih. Nah, berarti X1 dikali Y2 sama dengan X2 dikali Y1. Sorry.
Berisik, Kak. Iya. Kalau mau seperti ini juga boleh. X1-nya 12. Y2-nya belum diketahui, ya. Nah, sekarang X2-nya 5,2. Y1-nya 15. Jadi untuk mencari Y2 sama dengan 5,2 dikali 15 dibagi 12. Hasilnya toh juga sama. 78. Monggo, pilih yang mana terserah. Yang ini boleh. Cara yang tadi. Yang ini yang pertama. ini juga boleh. Silakan senyampang, pokoknya kalian semua pokoknya panjenengan bahasa ini Jawa rada alus, semoga senyampang panjenengan semuanya paham yang mana, ya. Kalau bahasa Indonesianya mana yang Anda pilih menurut kalian semua yang paling mudah, karena ini sifatnya ujian, bukan mengerjakan sebuah soal yang membutuhkan kepastian jawaban dari seorang pendidik. Jadi yang tahu kan server. Itu berisik ya, kenapa ya? Bisa di mute itu, Pak. Berisik Iya, sekali. berisik, saya jelas. Oke. Bentar, ya. Kelihatannya ada hajatan itu, Pak. Ibu Wenti, itu Ibu Wenti. Bentar. Mau izin untuk stop screen dulu. Sematkan. Bisa Pak Bu Wenti? Bagaimana, sudah berisik betul? Sudah tenang belum? Tenang, Pak. Oke, kita lanjut aja, ya. Oke. Nomor 17, Bu Yeti. Bu Yeti, monitor. Bu Yeti. Mungkin beliaunya sedang sibuk. Bu Erika. Monitor Bu Erika. Bu Erika. Bu Yunita. Bu Widya. Bu Widya, monitor Bu Widya. Bu Sri Endang. Nggih, Pak. Tadi belum ya Bu Sri Endang? Belum, Pak. Nggih, monggo memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Endang Widya Stuti, dipanggil Widya. Tadi sempat kaget Pak dipanggil Widya, karena panggilan saya Widya. Saya dari asli dari mana Bu Sri Endang Widyawati? Dari Jember. Oh, dari Jember. Nggih. Nggih, salam kenal Bu Sri Endang Widyawati. Mohon izin untuk membacakan nomor 17. Oke. Diana menghitung penjumlahan dua bilangan pecahan sebagai berikut. 4/11, 2/5 sama dengan 4 tambah 2 per 11 tambah 5 sama dengan 6/16. Berdasarkan jawaban tersebut, Diana belum menguasai konsep tentang jawaban saya Pak. Penjumlahan bilangan pecahan. Oke. Ada yang jawaban yang lain Bapak Ibu?
Maaf Pak, suaranya tidak kelihatan. Ayo Oke. koi wong Pak, rewangi itu nomor kabeh 17 ning ngarep kontakku nggak objek nampak dolan. ya. Apa Iki sinyalku ya, Pak? Enggak nampak. Bentar, Iya, bentar. suaranya tidak kelihatan. Iya. Enggak kelihatan. Iya. Oke. Oke, bentar, bentar. Mohon izin saya bikin ulang. Sebelah. Oke. Oke, sudah nampak. Inilah Pak. Oke, siap. Oke. Mungkin ada jawaban yang lain? Untuk menang bilangan 3. Sama, Pak. Sama, nggih. Kita lihat nggih. Untuk yang opsi A pengurangan apa? Jelas-jelas. Yang B pecahan. Ya betul pecahan, tapi di kapane pecahane. Pecahane diapakan? Terus yang C pecahan senilai, bukan. Yang D penjumlahan bilangan bulat, jelas bukan. Bilangan bulat itu dimulai dari apa? 0 atau dari 1, Pak Ibu? Kalau bilangan caca? Min. Yang E penjumlahan bilangan pecahan. Yang betul adalah yang E. E. Yang betul adalah yang E. Nomor D, betul. Sekarang yang nomor 18. Nomor 18. Bu Binti tadi sudah ya? Sudah saya panggil Bu Binti tadi. Monitor Bu Binti untuk unmute. Belum Mbak tadi? Oke, monggo perkenalkan diri, Bu Binti asalnya dari mana, mungkin plus lembaganya dari mana, boleh diperkenalkan, monggo. Dan nanti peserta mohon izin untuk membacakan nomor 18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Binti dari Wates, lembaganya di UPTSDN Ringin Rejo 4. Oke, mohon izin untuk menyampaikan untuk membacakan nomor 18 Bu Binti. Oke. Amir dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 3 jam, sedangkan Budi dapat menyelesaikan dalam waktu 6 jam. Jika mereka bekerja bersama-sama, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut adalah... Bu Binti sudah ada jawaban? Dereng. Belum. Yang lain, teman-teman yang lain sudah ada jawaban? Bu Suci, sudah ada jawaban? Ya, kita bahas bersama-sama ya. B. Oh ya, Mas Indra jawab B. Ya, kita bahas dulu ya bersama-sama. PB bukan? Ya, kita bahas bersama dulu ya. Amir dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 3 jam, sedangkan Budi dapat menyelesaikan dalam waktu 6 jam. Jika mereka bekerja sama-sama, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaannya berapa jam? Oh, 3 jam. 3 jam. Itu pakai FPB. FPB 3 jam. FPB-nya 3. Nah, sekarang kita samakan penyebutnya dulu 3 dan 6. Penyebutnya berapa, Bapak Ibu? 6. Oke. Sampai 1 3 ditambah 1/6. 6 bagi 2. 3. Berapa? 3. 2 nggih. Terus ininya berapa? 1. Oke, tetap. Berarti 2 tambah 1 berapa? 3/6. 3/6 sama dengan per X. 1/X. Oke, berarti kalau 3/6 itu kalau disederhanakan berapa, Bapak Ibu? 1/2.
berdua per dua. X. Jadi untuk mencari X saja adalah 2. 2. Jawabannya. Oh, salah jawabnya. Betul ya, 2. Iya, hebat. Saya Mas Indra. kira Mas pakai Indra Gusti. FTB, Pak. Boten. Tidak ya. Seperti ini. Nanti kok kenapa kok 2? Kan dikalikan silang toh. Nah. Sorry. Jadi 1 kali X, X. 2 kali 1, 2. Jadi X sama dengan 2. Gitu lagi. Nomor 19. Ntar saya cari dulu. Biar lebih kenal, lebih dekat. Bapak Mujianto sudah, Bu Ani. Monitor Bu Ani. Siapa? Ye, mohon izin untuk memperkenalkan diri walaupun saya sudah kenal, biar teman-teman yang lain juga kenal. Perkenalkan, saya Ani Andriani dari Selopuro SD Tegarja 1. Ye. Mohon izin untuk membacakan nomor 19, Bu Ani. Ya, mohon maaf Pak ya, HP-nya kuwujud, matanya nggak pakai ketara. Nggih. Rata-rata ulangan matematika dari suatu kelas adalah 69. Jika 2 siswa baru yang nilainya 40 dan 60 digabungkan, maka nilai rata-rata kelas tersebut turun menjadi 68. Banyaknya siswa semula adalah Bu Ani sudah punya urat-uratan? Belum mengerjakan, Pak. Iya, belum. Mungkin dari teman-temannya Bu Fitri? 36. 36, hebat. 36, hebat. Iya. Mungkin boleh menjelaskan, nggak apa-apa. Kenapa ketemu 36? Tentang 68. Ya, tetap kita apa doanya kita bahas bersama, nggih. Tetap kita apa doanya kepada rata-rata gabungan. Itu jawabannya 6, 36. Oke. Nilai rata-rata ulangan matematika dari suatu kelas berarti 69. Ya, jika 2 siswa yang baru nilainya 40 digabungkan, kelas itu turun menjadi 68. Turun menjadi berarti ini adalah nilai gabungan akhir nilai dari rata-rata akhir, ya. Baru kita masukkan 68 sama dengan siswa semula, banyak siswa semula. Berarti X1-nya berapa? 60 sama 69. Ya, 69. Nah, 3 kali N1 ini dicari, yang dicari apa Ibu? Nah, sekarang untuk rata-rata kedua. Rata-rata kedua kita cari dulu di sini. Cari dulu. Berarti 40 kan nilai yang kedua kan 40 dan 60, nggih. Nilai pertama 40. PTG 40 ditambah 40 ditambah 60. Dibagi 2 karena 2 siswa, nggih. Berarti kan 100 dibagi 2 50. 50. Nggih. Kita masukkan di sini. Nah, sekarang tadi untuk X2-nya rata-ratanya 50 kita masukkan. Kan sudah ketemu rata-rata ini. Terus untuk N2-nya jumlahnya siswa yang kedua ada 2.
Kan tambahnya cuma 2. Nah, N1-nya berapa? N1-nya kita cari. N1 masih dicari. N2-nya adalah 2. Oke. Mohon dibantu diproses ya, dikalikan silang. Ya, Bapak Ibu kagungan oret-oret 68 dikali buka kurung N1 di plus 2 tutup kurung sama dengan 69 N1 ditambah 100. Bun, tinggal menghitung nih. Ini jadinya 68 N1 plus berapa? 68 kali 2 130 6 nggih. 69 N1 plus 100. Nggih. Tinggal memindah ruas yang variabelnya sama. Jadi 69 boleh dipindah ke ruas kiri atau 68 yang pindah ke ruas kanan boleh. Kalau misalkan kalau yang biar lebih mudah nggih, berarti 136 yang 100 pindah ke ruas kiri menjadi negatif 100. Berarti yang 69 tetap 69 NI, yang 68 N1 bukan N, sorry. N1 kita pindah ke ruas kanan menjadi negatif 68 N1. 136 kurangi 136. Nggih. Sama dengan karena ini variabelnya sama, langsung kita kurangi 69 dikali 68 berapa? Ibu? 1 N1 kita tulis N1 saja. Jadi siswa mula-mula ada 36. 6. Nggih. Kalau misalkan panjenengan semuanya pakai cara satu-satu juga boleh. Misalkan dicari dulu jumlah satu, rata-rata satu berapa, rata-rata kedua berapa, nanti digabungkan juga boleh. Langsung pakai rumus gabungan juga boleh. Oke, nomor 20. Bentar. Ada pertanyaan buat yang ini atau mungkin karena sudah malam agak mengantuk. Les kono-kono. Kita dibahas tentang wis. Ya. Ini Pak, saya tadi agak ketinggalan sedikit tentang 40 plus 60 tadi Pak. Yang menghasilkan 50 Pak. Itu tadi gimana Pak? Begitu. Jika dua siswa baru yang nilainya 40 dan 60. Nah, ini untuk mencari rata-rata atau untuk mencari gabungan yang kedua. Maksudnya yang kedua. Kan pertama kan berapa itu? Yang pertama kan 69. Sorry. Yang pertama 69 rata-ratanya. Nah, siswanya berapa gitu ya. Nah, terus ada muncul dua siswa dengan nilai 40 dan 60. Jadi karena dua siswa, berarti rata-rata dari kedua siswa tersebut adalah 50. Dijumlah dulu dibagi 2. Jumlah nilai dibagi banyak siswa. Ya. Bagaimana Bu Wiji? Ya Pak. Bisa diterima Pak. Oke, siap. Keren. Nomor 20. Bu Sundari. Sundari, mohon maaf mengagetkan. Mohon izin untuk memperkenalkan diri Bu Sundari. Untuk di-unmute dulu Bu Sundari, di-unmute dulu biar teman-temannya dengar. Oke, sudah. Iya, Pak.
Terima kasih Monggo atas waktu. memperkenalkan. Oke. Nggih. Selamat malam Pak Yahya dan Ibu Nggih, Suri. selamat malam. Oke. Seorang pengelola pasar swalayan menerima pasokan buah-buahan dan sayur mayur berupa 24 sisi pisang, 60 ikat sayur mayur, dan 90 buah jeruk. Ia akan mengemasnya dalam paket-paket dengan per paket berisi pisang, sayur mayur, dan jeruk. Paket terbanyak yang dapat disiapkan dengan sisa yang sedikit-dikitnya adalah susu. Bu Sundari tadi belum memperkenalkan diri, asalnya dari mana Bu Sundari? Oke Pak, mohon maaf. Perkenalkan Pak, nama saya Sundari dari Kebumen Pak. Oh, jauh nggih. Dari Kebumen. Iya, Bu Sundari, untuk nomor 20 bagaimana? Sudah ada gambaran jawabannya, opsinya apa? 20 belum Pak. Belum. Oke. Kita bahas bersama-sama ya. Atau mungkin dari teman yang lain? Sudah ada gambaran jawabannya berapa? 6. 6. Ya, kita proses dari mana dapat 6. FPB. 60, 90, 24. Panjenengan semuanya boleh mencari pohon faktor 60 bagi 2 dibagi dengan bilangan 5 boleh, menggunakan langsung dibagi sini boleh, langsung jujuk juga boleh. Kalau saya pribadi menyarankan bagi teman-teman lebih baik jangan pakai pohon faktor, itu terlalu lama, atau mungkin yang pakai tangga-tangga itu langsung saja kita lihat 60, 90, 24, kita lihat pembagi yang terbesar. Pembagi yang terbesar, kalau panjenengan kok bingung, kalian semua itu bingung mana bagian terbesar, lihat opsinya saja. 3, 60 bagi 3 bisa, 90 bagi 3 bisa, 20 bagi 3 bisa. Oh, tapi 6 kena. Nah, sekarang kita lihat 60 bagi 6 bisa, 90 dibagi 6 bisa, 24 bagi 6 bisa. Lah, oh berarti 3 dan 6 lebih besar 6. Berarti yang kita pakai 6. Kita lihat dulu 15. 15, 60 bisa. Terus 15, 90 bisa. Yang 24 kan enggak bisa. Jadi yang 15 kita coret. Ya, kita eliminasi. 24, 60 bagi 24 enggak bisa. 90 bagi 24 enggak bisa. Jelas dieliminasi. Yang satu aja enggak bisa langsung dieliminasi. 30, 60 bisa, 90 bisa, 20 enggak bisa, langsung eliminasi. Di antara opsinya adalah yang paling benar A dan B, tapi yang paling benar adalah B karena di sini adalah faktor persekutuan terbesar. Itu cara yang paling cepat. Cara yang paling cepat. Biasanya gini ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu itu sering mengajar di kelas rendah, kelas 1, 2, dan 3, dan basicnya dulu itu nggak sering di kelas atas, biasanya kalau mencari FEB KPK masih memakai metode pohon faktor dan metode tangga dan sebagainya. Kalau biasanya yang sering sudah terbiasa di kelas atas dan materi ini sering keluar, bahkan mengajar kepada anak-anak itu biasanya langsung mandang saja sudah terlihat. Tapi gini, mungkin yang biasanya di kelas bawah boleh dengan cara seperti itu. Kita lihat opsinya. Kita satu-satu kita bagi. Kalau ketiga-tiganya bisa itu jelas pilihannya, tapi kita lihat opsi yang lain. Nah, kalau opsi yang lain yang lebih besar kok masih bisa, itu baru yang dipakai yang paling besar. Nggih? Bisa diterima nggih? Nggih. Nomor 21. Cari dulu. Bu Muntiami. Mohon izin Bu Muntiami, bisa mendengar suara saya dengan jelas Bu Muntiami? Iya, bisa Pak. Oke, mohon izin untuk memperkenalkan diri Bu Muntiami dari mana, asalnya, lembaganya dari mana, dan nanti untuk membacakan nomor 21. Saya aslinya dari Binangun, dari lembaganya dari
Kali Gambir 2, Tanggungerjo. Oh, Kali Gambir 2, Tanggungerjo. Untuk nomor 21 mungkin Bu Muntiami sudah punya gambaran? Belum, Pak. Oh, belum. Mungkin teman-teman yang lain nomor 21 sudah punya pilihan opsi yang paling tepat. Berapa? 71/84. Kita bahas nggih. Oke. 5/6. 6/7. Nah, di sini kita lihat dulu. Untuk membandingkan sebuah pecahan itu kita samakan dulu penyebutnya, ya. Jadi penyebutnya berapa KPK dari 6 dan 7? 42. 84. 42. Langsung 84 juga boleh. Oke. 42. Jadi sini 42 bagi 6. 7 kali 5, 35. Sini 36. 36. Nggih. Nah. Jadi 35 dan 36 diurung ketemu tengah-tengah. Masa 35,5. Tidak ada opsinya. Nah, mau dikalikan 2 juga boleh. Ya, dikalikan 2 jadi sama, sudah sama loh Pak itu Pak. Iya, sudah sama, tapi kan di sini opsinya kan enggak ada. Nah, sekarang langsung kita kalikan 2. Berarti untuk penyebut kali 2, pembilang pun juga harus kali 2. 35 kali 2 70. Penyebutnya juga harus dikali 2. 84. Di sini juga 270 penyebutnya 84. Dari sini ada di antaranya 70 dan 72 kan 71/84. Pun bisa diterima ya? Maaf, bisa diulangi lagi, Pak. Saya kok masih bingung. Bisa, siap bisa nggih. 5/6, 6/7. Nah, ini kita samakan penyebutnya dulu. Misalkan tadi ada yang minta langsung 84, boleh. Boleh, langsung kita 84 ya. 84 bagi 6 berapa? Kalau biasanya patokannya kan yang terkecil dulu karena kita mencari KPK kelipatan persekutuan terkecil. Kalau menurut prosedurnya harus KPK dulu. Tapi ada yang langsung minta 80 apa? Nah, karena KPK dari 6 dan 7 ada 42, kita buat penyebutnya 42, ya. Pakai yang 42 aja dulu, Pak. Oke, siap. Nah, sekarang 42 sudah sama-sama 42, nggih. 42 dibagi 6 tuh 7 dikali pembilangnya 5, 35 kan 7 kali 5 35. Bisa terima nggih? Nah, sekarang ganti yang kanan 42 dibagi 7 kan 6 hasilnya 6 dikali dengan pembilangnya 6 kali 6 36. Nah, 35 dan 36 ini kan belum ada tengah-tengahnya nggih. Masih di antara 36 35 dan 36 kan 35,5 seharusnya 35,5/42. Tapi di sini opsinya enggak ada. Ya, Pak. Kecuali kalau ini 35,5 itu baru betul. Nah, karena opsinya belum ada, oleh karena itu kita kalikan 2 semuanya. Pembilang kali 2, penyebut kali 2, yang sebelah kanan juga seperti itu. Jadi 35 dikali 2 70, 42 dikali 2 84, 36 kali 2 72, 42 dikali 2 84. Jadi di antaranya 70/84 dan 72/84 ada 71/84. Ya, Pak. Sudah. Ya, sudah, Pak. Jelas. Paham, Pak. Paham. Nomor terakhir. Oke, saya cari dulu. Bu Pravista. Bu Pravista. Iya, Pak. Yes, silakan memperkenalkan diri, asalnya dari mana, lembaganya dari mana, dan nanti saya minta mohon izin untuk membacakan nomor 22. Salam kenal, Pak. Perkenalkan. Salam kenal, Bu.
Saya Pravesta dari Kesamben, lembaganya UPT SDN Gunung 3. Tunggu Dewi. Kesambennya kalau boleh tahu yang mana, Bu? Pager Gunung, Pak. Pager Gunung 3. Oh, nggih. Berarti rumahnya juga wilayah Pager Gunung? Nggih, ya. Nggih. Monggo nomor 22. Seorang pengelola pasar swalayan menerima pasokan buah-buahan dan sayur mayur berupa 75 sisir pisang, 90 ikat bayam, dan 120 buah jeruk. Ia akan mengemasnya dalam paket-paket dengan berpaket pisang, sayur mayur, dan jeruk. Paket terbanyak yang dapat disiapkannya dengan sisa yang sedikit-sedikitnya adalah Mista sudah punya gambaran untuk opsi pilihannya yang paling tepat yang mana? Belum, Pak. Belum. Sebelum itu, Bu Fraista kalau melihat soalnya ini KPK atau FVP, Bu? FVP. Bukan. Iya, FVP. Iya, FVP. Kita proses ya bersama-sama. Pak, ini bisa pakai cara yang tadi nggak? Bisa. Cara yang tadi yang kayak apa nih? Pilih yang bisa dibagi gitu. Bisa, Pak. Bisa. Jadi 120. bisa dieliminasi, yang C dieliminasi. Iya. A jelas eliminasi. Iya. Yang 36 jelas eliminasi. Berarti yang E ya? D. 15. Yang E ya. Keren, saya suka. Iya. Udah gitu kayak tadi. Cepat. Iya, kayak tadi. Enak kan? Iya, betul. Ya. Berarti kuncinya harus tahu EPB apa KPK gitu doang? Iya, itu doang. Kalau misalnya soalnya KPK gitu nggak? KPK ya harus seperti ini. Kalau misalnya nih carinya KPK gitu. KPK juga bisa, tapi kalau cuma dua itu sekarang ya sekarang. Coba bilang coba kasih soalnya, Pak. Contohnya. Oke, misalkan 12 dan 15. Oke, APK 12 dan 15 tetap kita cari FVB-nya dulu. Langkah awalnya. FVB-nya berapa? 3. Tiga, betul 3? 12, 15 FVB-nya berapa? 3. Bagi 3 berapa ini? 4. 6 bagi 3? 5. Oke, 3 ya. Nah, sekarang 12 bagi 3? 4. Nah, 15 bagi 3? 5. Oke, mencari KPK adalah 4 kali 3 kali 5. 60. Yang pakai 3, 12, 60. Betul. 60. Oke, itu cara tercepat. Tapi dua bilangan yang saya baca itu saya masih menemukan itu, mungkin dari teman-teman yang menemukan sampai 3 bilangan boleh saling berbagi. Boleh coba yang lain, misalkan yang lain ya, untuk KPK yang lain tapi tetap 2 bilangan. Yang paling mudah misalkan 40 dan 60. Berapa ini KFVB-nya? Cepat, FVB-nya berapa? 20. 20 nggih. Oke, 40 bagi 20? 2. 2 bagi 20? 3. Berarti untuk KPK-nya 2 kali 20 kali 3. 120. 120. Oke, mungkin itu Bapak Ibu. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan? Atau mungkin yang perlu diulang nomor berapa?
Bapak baru datang, bisa dari yang nomor 1 sampai nomor. Nanti mohon izin ya Pak, yang baru datang nanti menyimak rekod tingkatnya ya. aja, Pak. Oh, siap. Iya, Terima kasih, kasihan Bapak. teman-teman yang lain nanti sampai Monggo, malam. Oke, Pak. Siap, Pak. Siap. Kalau sudah tidak ada, pas. Kalau boleh nanti misalkan ada jawaban yang berbeda, Pak Ibu, misalkan Bapak Ibu boleh jawab, Pak, saya menemukan jawabannya ini. Soalnya seperti ini, nanti kita sharing bersama-sama. Nanti ini saya save, nanti saya kirim ya, saya kirim ke grup untuk pembahasannya. Setelah kalian lihat ternyata kok ada perbedaan pendapat, boleh kita sharing di grup. Seperti apa yang saya lihat itu saya pantau, ada yang soal-soal dari yang lain itu ada yang di-sharekan, itu saya suka itu, keren. Oke, mohon izin untuk menutup share screen ya. Ya, siap. Ya Pak Ibu, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.